Sudah ya? Miss akan tampilkan materi kita hari ini. Kenapa ini yang keluar ini? Apa yang keluar, Miss? Udah kelihatan semua? Belum, Miss. Lagi loading. Masih loading, Miss. Oh, kenapa loading? Lama kali loadingnya. Oh, ini dia. udah, Miss. Oke. Nah, kemarin kan sudah Miss beritahu kalian kalau kalian dibaca dulu bukunya. Supaya hari ini Miss tinggal jelaskan dan kalian tidak kebingungannya. Jadi kita masuk ke teori atau mekanika kuantum. Jadi untuk mekanika kuantum ini kita akan belajar nanti ada namanya bilangan kuantum. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang atom Niels Bohr, kalau dia konfigurasi elektron Niels Bohr itu masih ingat kan? Kalau kulitnya itu ada mulai dari K, L, M, N dan seterusnya. Kemudian elektron pengisinya itu ada 2, 8, 18, 32 dan seterusnya. Nah, bedanya dengan mekanika kuantum ini, di mekanika kuantum ini dia memiliki bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantumnya itu nanti ada bilangan kuantum utama atau N, kemudian bilangan kuantum azimut, ya kan? Kemudian nanti ada spin, kemudian ada satu lagi namanya bilangan kuantum magnetik, ya. Nah, bilangan kuantum ini memiliki 4 jenis itu ya. Di sini sudah ada Miss paparkan bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin. Jadi kita keempat bilangan kuantum ini dalam setiap konfigurasi elektron nanti harus kita cari. Ya, keempat ini harus kita cari. Bilangan kuantum utamanya yang mana, azimut yang mana, magnetik yang mana, dan spinnya bagaimana. Ya, kalau bilangan kuantum utama itu sama seperti teori atau Bohr ya. Jadi untuk setiap kulit K itu nilai N-nya adalah 1, nilai kulit untuk L itu adalah 2, dan seterusnya. Ya. Nah, itu dia untuk yang N. Kemudian ada bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini menunjukkan subkulit yang ditempati elektron. Ya, menunjukkan subkulit yang ditempati oleh elektron. Jadi lihat nak. Lihat. Kalau nanti dalam konfigurasi elektron kita itu ada akhiran, jadi nanti dalam konfigurasi elektron itu setiap valensinya yang akan kita lihat ya. Setiap elektron valensinya. Elektron valensi masih ingat kan? Elektron yang paling akhir ya kan? Nah, untuk subkulit, kalau nanti dia itu elektron valensinya berada pada subkulit S, maka dia itu bilangan kuantum azimutnya bernilai 0. Kalau dia P1, D2, dan F itu 3. Ya. Jadi lihat di sini ada hubungan antara bilangan kuantum azimut dengan yang bilangan kuantum utama. Jadi nanti bilangan kuantum utama itu kita mulai dari 1 sampai 7. Itu nilai bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum L-nya itu adalah 0, 01, dan 0 sampai 3. Kemudian subkulit. Kalau subkulit, elektron valensinya berada pada kulit S, berarti L-nya itu 0. Kemudian kalau nanti subkulitnya itu berada pada P, berarti dia itu 1. Kalau nanti subkulitnya D, berarti L-nya 2. Dan kalau subkulitnya itu F, berarti L-nya itu adalah 3. Ya, ingat ini ya. Ingat SPDF. SPDF itu adalah subkulit. Kalau L itu adalah bilangan kuantum azimutnya, ya. Nanti kita akan langsung ke soal. Kemudian kalau magnetik, ya. Magnetik ini menunjukkan orientasi elektron dalam orbital, ya. Nah, yang mana di sini magnetiknya? Lihat di sini, nak. Untuk subkulit S, kan kemarin tadi Miss bilang itu untuk L-nya sama dengan 0, ya. Berarti M-nya itu juga 0. Orbitalnya itu 1 kotak, ya. Orbitalnya hanya 1.
Kemudian jumlah elektron maksimal yang ditempati orbital ini adalah 2. Jadi nanti orbital yang satu kotak ini, Nak, yang boleh diisi hanya 2 elektron. Ya, 2 elektron. M-nya itu dimulai dari 0, ya, karena ini hanya 1. Kemudian kalau dia subkulit P tadi kan bilangan azimutnya adalah 1. Kemudian M-nya itu harus diakhiri dengan 1. Jadi orbital pada P itu kan 3. Orbitalnya itu ada 3 kotak. Nah, jadi 3 kotak ini yang boleh diisi maksimal itu adalah 6 elektron. Ya, untuk 3 ini diisi maksimal 6 elektron. Nah, bagaimana kita tahu M-nya itu menjadi positif 1? Lihat ya, ini kan ada 3. Ini ada 3, berarti kita mulai dari sini M-nya. Kita mulai di sini M-nya minus 1, 0, 1. Perhatikan. Minus 1, 0, 1. Seperti itu dia untuk bilangan kuantum magnetiknya. Nah, kalau subkulit D itu bilangan azimutnya adalah 2. Orbital D itu ada 5. Ya, orbital D itu ada 5. Kalau orbital S1, P3, kalau D itu 5. Jumlah maksimal elektron pada subkulit D itu adalah 10. Nah, magnetiknya seperti apa? Magnetiknya itu kita mulai dari harus L-nya 2. Berarti minus 2, min 1, 0, positif 1, positif 2. Seperti itu nanti peletakan bilangan kuantum magnetiknya. Ya. Kalau dia F itu azimutnya adalah 3, kemudian orbitalnya itu ada 7. Orbital untuk subkulit F itu ada 7. Nah, maksimal elektron pada subkulit F itu adalah 14. Jadi Miss, di itu total orbitalnya 8. Hah? Orbitalnya 8. 7. Berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini ya, Nak. 7. 7. Makanya dia di elektron maksimalnya itu 14. Karena setiap orbital itu terisi 2 elektron. 7 kali 2, 14. Ini 7 ya, Nak. Bukan 8 ya. Kalau 8 berarti dia jadi 16. Sudah? 7 ini ya, orbitalnya 7. Jadi S itu orbitalnya 1, P3, D 5, dan F adalah 7. Kemudian untuk bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini adalah menunjukkan arah rotasi elektronnya, Nak. Menunjukkan arah rotasi elektron. Jadi, lihat di sini. Dia nanti pengisiannya seperti ini, Nak. Lihat semua. Pengisiannya seperti ini. Jadi dia kalau dia seperti ini, kepala di atas, nah berarti itu spinnya adalah positif setengah. Kalau dia kepalanya ini di bawah, itu bilangan kuantum spinnya adalah negatif setengah. Ya, itu nanti yang akan kita isi di orbital. Ya, yang kita isi di orbital itu adalah bilangan kuantum spin. Nah, yang mana yang mau kita isi dari jumlah elektronnya? Misalnya di konfigurasi nanti elektron valensinya itu 2. Berarti kalian isi 1, 2. Yang kalian isi seperti ini. Ini dia contoh kalau dia elektron valensinya itu 2. Ya, atau elektron maksimum yang paling terakhirnya 2. Jadi kalian isi ini, kalau dia nanti berakhir seperti ini, berarti spinnya itu positif setengah. Kalau nanti dia berakhir dia seperti ini, kepala di bawah, berarti spinnya itu adalah negatif setengah. Jadi lihat di sini, nah konfigurasi elektron nanti bukan lagi seperti Seaborn, bukan lagi seperti Seaborn ya. Kalau Seaborn kan 2, 8, 18, 32. Kalau nanti untuk kuantum, konfigurasinya nanti itu ada namanya SPDF. Itu harus kalian hafal nanti. Ya. Jadi kalau nanti dia berakhiran seperti ini, Nak, inilah kita ibaratkan elektrovalensinya. Kalau dia berakhiran seperti ini nanti, berarti 3 ini adalah kulit. Kulit utama atau N, berarti N-nya sama dengan 3, subkulitnya S. Kalau S tadi berapa, Nak? L-nya? S tadi L-nya berapa? 0. Kalian harus ingat ya, 0. Ini tadi.
0. 0 kan? Berarti jumlah elektron 2. Jumlah elektronnya 2. Berarti S tadi berapa kotaknya? Berapa orbitalnya? 1. Berarti orbitalnya 1, kemudian jumlah elektron yang mau kita isi 2. Berarti gambarannya adalah seperti ini. Ya, gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah orbital X, kemudian diisi oleh jumlah elektronnya 2. Ya, berarti S-nya negatif setengah, ya. Kenapa? Karena pasti pengisiannya itu nanti dilihat caranya ya. Nanti ada Miss ajari untuk pengisian orbital. Nah, ini dia gambar orbital. Kalian hanya bisa lihat aja. Kita lanjut ke konfigurasi elektron pada bilangan kuantum ya. Jadi ini inilah dia urutan untuk konfigurasi elektron. Ini dia urutan subkulitnya. Jadi itu dimulai dari 1S, 2S, 2P. S tadi berapa maksimum elektronnya? S tadi berapa maksimum elektronnya? Jadi kalian harus hafal ya, Nak. Kalau kalian tidak hafal, kalian akan susah sekali mengerjakan konfigurasi ini. Jadi kalian harus hafal. S tadi maksimum 2 kan? Berarti dia 1S2. Di atasnya dibuat 2, 1S2. Kemudian lanjut 2S2. Kemudian lanjut 2P. Berapa maksimal P? 6. Ya, berarti 2P6. 3, lihat ini panahnya ya, 3S2. Kemudian lanjut lagi 3P6, 4S2, lanjut lagi lihat panahnya, 3D. 3D, D berapa tadi maksimal? 10. Kalian boleh juga lihat bukunya, Nak. Buka aja bukunya. 3D 10, kemudian lanjut lagi 4P. 4P6, 5S2, kemudian 4F. F tadi berapa maksimal elektronnya? 14. Nah, seperti itulah urutan-urutan untuk konfigurasi elektron pada kuantum. Ya, jadi kalian hafal, ini harus hafal luar kepala. Nah, kalau tidak hafal, kalian nanti lama ngerjain soal. Ya, kalian harus hafal 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Nah, dan seterusnya sampai nanti ke akhir ini. 8D. Berapa D? D tadi elektron paling luar berapa? 10 ya. Jadi ini harus dihafal ya. Nah, contoh ya, contoh. Lihat ini contoh konfigurasi elektron. Di sini ada magnesium dengan nomor atom 12. Magnesium dengan nomor atom 12. Lihat konfigurasinya. Kita mulai selalu dari 1S ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Lihat. Di sini kan katanya elektronnya 12. Lihat, sudah 12. 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2. Jadinya 12. Sudah dapat sampai situ? Sudah ya. Nah, sekarang elektron valensinya yang mana? 3S2 ya. Elektron valensinya adalah 3S2. Berarti sudah bisa kita kerjakan keempat bilangan kuantum. Keempat bilangan kuantum mulai dari N. N-nya berapa? N 2. N 3. Kemudian L. L itu tadi dari subkulitnya S. Berarti L-nya sama dengan 2 ya. 0. S 0. Ya. Kemudian ada N, ada L, ada M. M-nya berapa? Kalau dia S berarti orbitalnya 1. Kalau 1 berarti dimulai dari 0. Ya, berarti M-nya bilangan magnetiknya adalah 0. Nah, sekarang spin. Spinnya berapa? Spinnya positif setengah atau negatif setengah? Positif setengah. Nah, spin kan tadi dia itu diisi
elektron. Nah, dimulai dari pengisian kepalanya di atas, kemudian dilanjut kepala di bawah. Nah, karena dia terakhir adalah kepalanya di bawah, berarti dia spinnya adalah negatif setengah. Sudah? Coba yang ini, ZN30. Coba yang ZN30. Lihat, ini dia konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Lihat jumlahnya. 2 tambah 2 tambah 6, 10. 2 tambah 6 tambah 2, 10. 20. Tambah D. D tadi berapa maksimal? 10 kan? Nah, berarti langsung kita tulis 10. Berarti sudah benar kalau elektronnya itu 30. Nah, sekarang elektron valensinya berapa? 3D 10. 3D10. Sekarang kita tentukan bilangan kuantumnya. Mulai dari N. N-nya berapa? N-nya ini, Nak. Ini. N-nya 3. N3, kemudian L. L dia berada pada subkulit D. Subkulit D, kita lihat. Subkulit D ada di mana? 2. Berarti L-nya sama dengan 2. Kemudian M. Bagaimana tadi M? Kalau dia pada kulit D, berarti orbitalnya berapa? 5 kan? Orbitalnya ada 5 kotak. Berarti kalian tulis orbitalnya 5 kotak. Dibuat kotaknya ya. Dibuat kotaknya 5, kemudian dimulai dari minus 2, minus 1, 0, minus 1, positif 2. Ya. Orbitalnya kalian tulis seperti ini. Dan biasanya penulisan M ini ada di bawah kotak. Nah, di bawah kotak. Jadi di sini, di bawah kotak pertama ini, atau di bawah orbital pertama, kalian tulis minus 2, minus 1, 0, positif 1, positif 2. Kemudian S-nya. S-nya kita isi. Mulai dari kotak pertama ya. Berarti 1, semua dimulai dari kepala di atas ya, Nak. 1, 2, 3, 4, 5. Di situ masih terisi 5. Bagaimana untuk mengisi 5 lagi? Dibuat lagi dari kotak yang pertama, dari orbital yang pertama. Itu diisi kepala di bawah. Ya, 5 tadi sudah, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Makanya orbitalnya penuh semua. Ya. Kemudian berarti S-nya positif setengah atau negatif setengah? Positif atau negatif? Negatif setengah. Nah, lihat seperti ini dia pengisiannya, ya. Seperti ini pengisiannya. Pengisian elektron pada orbital. Ya, pengisiannya itu seperti ini yang benar, Nak. Jadi dia diisi dulu satu-satu, ya. Dia diisi satu-satu, ini yang benar. Kalau nanti kalian buat seperti ini belum terisi, itu salah. Nah, seperti ini juga salah. Jadi kalian isi dulu orbitalnya, diisi oleh elektronnya, diisi satu-satu. Kalau misalnya ini ada 5. Kalau misalnya ini ada elektronnya jumlahnya 5, berarti ini kan udah 3. 1, 2, 3. Berarti 4, 5-nya di mana jatuhnya? Jatuhnya pada sini kan? Di sini kan? 1, 2, 3, kemudian lanjut 4, 5. Nah, makanya dia menjadi negatif setengah. Nah, ini ada contohnya yang bisa buat. Ini ada contoh yang bisa buat, nanti kalian lihat. Ya, seperti ini dia pengisian elektronnya pada orbital. Ya. Kemudian kita akan belajar untuk menulis secara singkat konfigurasi elektron. Jadi nanti kalau misalnya ada nomor atomnya itu sampai 50-an ya.
Kalau ada nomor atomnya itu sampai 50-an, kan otomatis kalian buatnya terlalu panjang kan? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, panjang lah dia kan sampai di Marelan sana panjangnya ya kan? Nah, jadi kita mau buat singkat. Seperti apa untuk buat singkatnya? Lihat di sini ada konfigurasi elektron pada gas mulia. Gas mulia kalau kalian lihat di SPU, kalian, untuk golongan gas mulia itu ada HE, NE, AR, KR, HXE, dan RN ya. Jadi ada helium, neon, argon, kemudian kripton, xenon, dan radon. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah unsur Cr dengan nomor atom 25. Jadi bisa kita singkat. Nah, kalau dia tidak secara singkatnya itu kan dari 1S2, 2S2, 2P6 sampai 3D5. Lihat jumlahnya benar nggak 25? 6 tambah 2 tambah 2 10. Tambah 2, tambah 6, tambah 2, 20, tambah 5. Ya, pas kan 25? Nah, kalau kita mau buat singkat bagaimana? Di sini dibuatnya jadi AR. Lihat, AR itu nomor atomnya 18. Berarti 18. Sisanya berapa lagi supaya 25? Ya, 18. AR 18 tambah 2 tambah 7. Pas 25? 18, 19, 20 tambah 5 jadi 25. Jadi kalian boleh singkatkan pakai gas mulia ya. Baik itu yang argon kalian pakai boleh, kripton, xenon boleh kalau dia makin banyak nomor atomnya. Kemudian di sini ada kestabilan subkulit D terisi penuh dan setengah penuh. Jadi nak, ada aturan pada subkulit D. Subkulit D tadi maksimal berapa elektronnya? Maksimal adalah 10. Nah, ternyata kalau nanti kalian buat seperti ini, tadi misalnya ini contohnya adalah pada CR24. CR24 ini konfigurasinya kalian buat seperti ini. Ini kan 18, ya kan? Ini kan 18, 19, 20, 24. Nah, ini juga 18, 19, 20 tambah 9, 29. Ini kalau kalian buat seperti ini salah. Bukan salah sih, bisa dibenarkan, tapi dia tidak stabil ya. Kalau dia konfigurasi seperti ini, dia tidak stabil. Jadi untuk subkulit D, dia punya aturan sendiri. Jadi bagaimana kalian buat? Nah, dibuat supaya dia stabil, dia itu harus penuh. D5, D10. Jadi yang D5 ini setengah penuh, D10 ini penuh ya. Kan tadi elektron untuk subkulit D itu kan maksimal 10 kan. Jadi kalian ubah dia menjadi 10 dan yang setengah penuh itu dia 5. Nah, diganti jadi S-nya itu 1. Ya, S-nya 1. Nah, kan tadi maksimal pada S kan 2, ya kan? Maksimal elektron pada S kan 2. Jadi kalian boleh tulis 1 karena dia maksimal 2, jadi boleh ditulis 1. Kemudian kalian ubahlah pada subkulit D ini 5 ataupun untuk 29 ini dibuat menjadi 10. Jadi dia sudah penuh ya. Kalau di D10 ini dia sudah penuh, jadi dia lebih stabil. Ini kalian pahami karena ini ada masuk ujian Miss buat ya. Kemudian untuk menentukan golongan dan periode ya. Untuk menentukan golongan dan periode. Jadi kalau kalian tidak menggunakan SPU, kalian bisa tahu sendiri bagaimana menentukan golongan dan periode. Jadi untuk golongan itu di sini ada Miss buat untuk golongan A. Kan dalam SPU ada 2 golongan kan? Golongan A dan golongan B, ya kan? Kemudian ada periode. Jadi untuk golongan A, setiap elektron valensi yang berakhir di subkulit S, ya, subkulit S atau P. Jadi dia, kalau dia berakhiran di sini, nak, kalau dia berakhiran ini, seperti HE ini, S. Nah, kalau dia akhirannya seperti ini,
kalian sudah bisa tahu kalau dia itu pada golongan berapa. Apakah golongan A atau golongan B. Kalau dia berakhir pada S dan P itu pada golongan A. Nah, kalau dia berakhir pada subkulit D ataupun F, itu dia adalah golongan B. Ya, itu dia untuk menentukan golongan. Lihat di sini. Ini ada sudah Miss buat untuk golongan dan elektron valensinya. Jadi kalian lihat, kalau dia valensinya seperti ini, S1 berarti N-nya ini bebas ya. N-nya ini nanti untuk menentukan periode. Jadi yang mau kita lihat hanyalah S ataukah P ataukah D ataukah F. Itu untuk golongan. Nah, untuk nanti untuk nanti yang N ini untuk menentukan periode, ya. Nah, lihat di sini ada Miss buat contoh. Nomor natrium dengan atom 11. Seperti ini kan elektron konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Lihat, 6, 7, 8, 9, 10 tambah 1 jadi 11. Nah, kemudian pas ya, berarti elektron valensinya 1. Ini dia, golongan 1A. Periodenya nanti kita lihat di mana? Periodenya pada kulitnya yang N ini ya. Periode ditentukan dari kulit terluar. Oke. Nah, supaya kita masuk ke latihan dulu ya, Nak. Contoh soal dulu. Ini kan ini nanti Miss kasih di GC ya. Ini nanti Miss kasih di GC, kalian baca-baca lagi. Jadi, coba kalian buka buku IPA Kimia halaman 79. Ayo cepet. Halaman 79. Buku kimia halaman 79. Coba dulu nomor 25. Kira-kira yang mana yang tepat itu? Konfigurasi elektronnya. Halaman 79, nomor 25. Yang mana yang benar itu konfigurasi dari unsur kalium? Yang mana yang benar? Berapa, Nak? Yang mana yang benar? Miss, halaman 75 bukannya rangkuman, Miss? Hah? Halaman 75. Halaman 79, nomor 25, Nak. Halaman 79, nomor 25. Mana, Nak? Dadu, Miss, dadu. D, Miss, D. Yang D ya, yang D. D. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Yang Dodo. Udah mulai paham ya? Oke, kalau seperti itu nomor 27. Nomor 27. Dalam atom krom yang bernomor atom 24, terdapat elektron tidak berpasangan sebanyak. Nah, untuk melihat elektron berpasangan itu, Nak, kalian harus buat orbital. Kalian harus buat orbitalnya. Di ini, nih. Yang mana tadi ya? Ah, ini. Yang ini orbitalnya, kalian lihat dari kulit paling luar. Kemudian berpasangannya itu dari mana kita lihat? Seperti ini, Nak. Lihat ini yang Na, nomor atomnya 11. Lihat. Lihat konfigurasinya udah benar. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah benar. Nah, dari orbitalnya ini kita bisa melihat berapa atom yang berpasangan dan yang tidak berpasangan. Dilihat dari dalam orbital. Nah, kira-kira dari orbital ini ada berapa yang berpasangan?
Ada berapa yang berpasangan? 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini 5 yang berpasangan kan? Yang tidak berpasangan ada berapa? 1. Nih, si S. Kan 1 dia ini kan, elektronnya kan? 1 elektron pada S kan? Makanya dia digambar 1. Nah, seperti ini pengisiannya, lihat. Lihat semua pengisiannya, biar nanti ujian tahu. 1. Lihat panahnya ya, Miss buat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tetap diisi, 6. Kembali ke awal. Tapi sudah beda arah kepalanya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ini spinnya positif atau negatif? Hah? Spinnya ini nak, di NA nomor 11 ini, NA 11, kan tadi berakhir di sini. Miss ulang ya. Miss ulang ya, pengisiannya seperti ini. Mulai dari kepala di atas. Lihat, mulai dari kepala di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balik 7, tapi dia udah kepala di bawah ya. 7, 8, 9, 10, 11. Makanya di sini nggak ada lagi kan? Sini dia berakhirnya. Kalau sini berakhirnya, berarti S-nya ini apa? Negatif setengah. Ya, negatif setengah. Tapi, ini kan untuk menentukan pasangan. Kalau menentukan bilangan kuantum, Miss bilang tadi apa? Tetap pada elektron valensi. Tetap pada elektron valensi. Kalau ini, berapa elektron valensinya? Yang mana elektron valensinya? Kalau ini, yang Na ini. S ya, Miss? Ya, 3S1. 3S1. Coba, berarti N-nya berapa? 3. Good job. L-nya? L-nya 0. Oke, benar. M-nya? Miss M-nya? Magnetiknya? 2. 0. 0. Kan S orbitalnya berapa? Orbital S 1. Nah, kemudian satu lagi S-nya, spinnya. Spinnya, kalau dia elektronnya cuma 1. Kalau cuma 1 elektronnya, berarti spinnya hanya 1. Berarti kepala di atas. Berarti positif setengah. Oke, nah di mute dulu nak, di mute dulu ya, karena waktu kita sedikit lagi. Untuk Ni nih, ayo untuk Ni nomor atom 10. Kita lihat elektron valensinya yang mana? 2P6. 2P6. Ayo dibuat bilangan kuantumnya. Mulai dari N. N-nya berapa? N-nya 2. 2. L. L-nya S0, P1, S, P, D, F. Makanya Miss bilang hafal nanti ya. P-nya 1. Kemudian M. M-nya berapa? M-nya? Nah, P kan orbitalnya 3. Buat dulu kotaknya 3. Ayo semua, tulis dulu di buku. Kotaknya 3, orbital 3. Berarti kita mulai dari minus 1, 0, positif 1. Ya, minus 1, 0, positif 1. Kemudian, jumlah elektronnya ada berapa ini? 2P6, berarti jumlah elektronnya 6. Coba kalian isi. Isi orbitalnya. Mulai dari kepala di atas. 1, 2, 3. Kembali lagi ke kotak pertama. 4, 5, 6. Terisi penuh semua. Iya kan? S-nya? S-nya? setengah positif. Setengah. Ah? Setengah Iya, negatif? iya setengah-setengah. Setengah negatif. Kan terakhirnya kepalanya di bawah, nak. Sudah?
Oke ya, waktu kita sudah habis. Ini nanti Miss kasih di GC, kalian baca-baca. Kalau kalian ada yang belum mengerti, boleh ditanya sama Miss karena ini masuk ke ujian harian pertama. Ya. Tentang elektron tidak berpasangan juga masuk, kemudian konfigurasi kuantum juga masuk, kemudian penentuan periode dan golongan juga masuk, kemudian pelajaran kita sebelumnya tentang atom yang ada isobar, isoton itu juga masuk. Ya. Oke, Nak. Yang tidak mengerti nanti boleh tanya Miss atau kalian lihat ulang record Zoom-nya, ya. Oke. Oke, Miss. Oke. Bye semua.